Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasendra Kemalinata dari Prodi Manajemen dengan NIM 12124000120. Kali ini saya akan menjelaskan tentang esensi, disiplin, dan proses dalam kewirausahaan. Esensi kewirausahaan, kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan berpikir inovatif guna pencapaian keberhasilan melalui penciptaan peluang pasar. Sesuatu yang baru dan berbeda diciptakan melalui proses pengolahan sumber daya yang dapat dilalui dengan 1. Pengembangan teknologi baru, 2. Temuan pengetahuan ilmiah baru, 3. Perbaikan produk dan jasa exciting, 4. Temuan cara baru untuk menghasilkan produk dan jasa dengan melalui sumber daya yang lebih efisiensi. Esensi kewirausahaan, dengan kata lain, creative is thinking new thing and innovation is doing new thing. Kecuali itu, bila mana wirausahaan berkreasi dengan look at old and think something new or different, kesuksesan dapat pula diciptakan dengan think and doing new thing or old thing in new way. Proses kreatif dan inovatif hanya dilalui oleh orang-orang yang memiliki jiwa dan sikap. 1. Percaya diri, 2. Inisiator, banyak inisiatif, 3. Motif berprestasi, 4. Jiwa leadership, 5. Risk taker. Peran wirausahaan, inovator, dan planner. Mengapa menjadi wirausaha? 1. Tenaga dalam arti otak, 2. Pikiran dalam arti otak, 3. Materi dalam arti harta, 4. Waktu dalam arti kehidupan. Esensi kewirausahaan, raihlah 5 perkara sebelum datangnya yang 5. Hidupmu seperti matimu, sehatmu seperti sakitmu, kesempatanmu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, kayamu sebelum miskinmu. Esensi kewirausahaan, 60%. Kata kunci setiap orang untuk mencari nafkah pada dasarnya mengarah kepada keamanan dan kebebasan. Lihat diagram cash flow coding. Ini apa itu wirausahaan? Pelaku bisnis yang menerima resiko maupun peluang yang ada karena menciptakan dan mengoperasikan bisnis yang baru. Ciri-ciri wirausahaan: toleransi resiko, kreativitas, inisiatif. Keuntungan wirausahaan: 1. Keuntungan besar, 2. Ladder bagi usaha sendiri, 3. Tidak perlu takut disalahkan, 4. Kepuasan dalam bekerja. Kerugian wirausahaan: 1. Kerugian besar, 2. Memastikan fungsi bisnis berjalan dengan baik, 3. Bisnis gagal sama dengan kehilangan penghasilan. Rencana bisnis: uraian terinci mengenai bisnis yang diusulkan, termasuk uraian mengenai produk atau jasa, jenis konsumen yang menjadi target, persaingan, dan fasilitas yang dibutuhkan untuk produksi. Dimensi rencana bisnis: 1. Lingkungan bisnis, 2. Sumber daya perusahaan, 3. Rencana pemasaran, harga, distribusi, dan promosi, 4. Rencana keuangan, kelayakan bisnis, dan sumber dana. Menyusun rencana bisnis, keputusan wirausahaan: menciptakan produk yang memiliki permintaan, dapat memenangkan persaingan. Dampak: menarik permintaan akan produksi atau jasa. Mengembangkan keuntungan kompetitif, memproduksi secara efisien, memproduksi produk atau jasa yang memiliki mutu lebih tinggi, menarik permintaan, dan memproduksi dengan biaya rendah. Mengembangkan rencana bisnis, rencana manajemen, rencana pemasaran, rencana keuangan, menyandanggunakan karyawan dan sumber daya lain dengan cara dapat mempertahankan produksi secara efisien. Mengelola risiko bisnis, melindungi berbagai kejadian yang dapat memberikan dampak merugikan bagi bisnis, meningkatkan kinerja bisnis. How to become competitive advantage, menghasilkan produk secara efisien, menghasilkan produk bermutu tinggi. UMKM, bisnis kecil, bisnis yang dimiliki dan dikelola secara mandiri yang tidak mendominasi pasarnya. UMKM terhadap aspek pokok perekonomian. 1. Menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan pekerja relatif di antara berbagai ukuran bisnis sulit untuk ditentukan. 2. Inovasi, sejarah telah menunjukkan bahwa inovasi besar lebih mungkin muncul dari bisnis kecil atau individu daripada bisnis besar.
Ketiga, penting bagi bisnis besar. Hampir semua produk yang dibuat oleh produsen besar dijual ke konsumen melalui bisnis kecil. Bentuk-bentuk bisnis kecil yang populer. 1. Jasa. Jasa bisnis kecil berkisaran dari konsultasi pernikahan hingga perangkat lunak komputer, dari konsultasi manajemen hingga pemeliharaan kucing secara profesional. Kedua, konstruksi. Sekitar 10% dari bisnis yang dengan karyawan kurang dari 20 orang terlibat dalam bidang konstruksi. Ketiga, keuangan dan asuransi. Perusahaan asuransi dan keuangan juga menghasilkan sekitar 10% dari semua perusahaan dengan jumlah karyawan kurang dari 20 orang. Bentuk-bentuk bisnis yang populer. 4. Grosir, wholesaling. Pemilik bisnis kecil sering kali berhasil juga dalam bidang grosir. Sekitar 8% dari bisnis dengan karyawan kurang dari 20 orang adalah grosir. Kelima, transportasi dan perakitan. Beberapa perusahaan kecil sekitar 5% dari seluruh perusahaan dengan karyawan kurang dari 20 orang bergerak di bidang transportasi dan bisnis yang terkait dengan transportasi. Kegagalan versus keberhasilan UMKM. Manajerial yang tidak kompeten atau tidak berpengalaman, kurang memberi perhatian, sistem kontrol yang lemah, kurang modal, versus kerja keras, dorongan dan dedikasi, permintaan pasar akan produksi atau jasa yang disediakan, kompetensi manajerial dan keberuntungan.